Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke Ngastro. Nah, Ngastro kali ini akan membahas mengenai satu bab istimewa yang tentunya teman-teman suka. Suka karena jarang banget dipelajari sendirinya itu langsung paham gitu loh. Nah, di sini saya Mustafa Fahmi akan ngebantu teman-teman, terutama yang lagi persiapan buat kasih Ngastro ya, atau cuma sekedar pengen tahu aja gitu tentang astronomi untuk memahami mengenai sistem tata koordinat di dalam astronomi. Supaya tidak berhenti di teman-teman doang, jangan lupa untuk subscribe di channel aku ya. Boleh banget di-share-share ke teman-teman sekalian biar sama-sama paham dan bisa diskusi bareng nih terkait dengan tata koordinat. Terus aja yuk kita bahas tentang tata koordinat dalam astronomi. Tata koordinat singkatannya sih TAKOR. Buat apa sih? Sejak awal manusia ada di bumi, bintang dan benda di luar bumi itu bergerak mengelilingi manusia. Mengelilingi di sini aku tanda kutipin ya guys. Nah, seperti di video satu ini, bintang-bintang di langit ya, itu tuh tampak mengelilingi kita. Jadi seakan-akan mereka itu bergerak kreatif terhadap benda-benda di sekitar kita yang ada di bumi. Sebenarnya ini tuh adalah atas perspektif kita. Yang benar, yang bisa membuat benda-benda itu bergerak kreatif terhadap benda-benda sekitar kita dan kita, itu karena bumi yang berotasi. Kita aja di gas yang nggak kerasa. Nah, manusia dengan segala sakti pengetahuannya ingin bisa mengamati fenomena langit dengan lebih mudah dan terstruktur. Oleh karena itu, manusia membuat sistem tata koordinat dalam astronomi. Gitu. Jadi, kata kuncinya adalah biar lebih mudah dan terstruktur untuk melihat fenomena-fenomena. Teman-teman, untuk memahami bab yang cukup unik ini, aku bakal ngasih beberapa tips nih. Tips yang paling penting dalam memahami bab takor, terutama nanti astronomi bola nih guys. Puncak-puncak dari takor itu astronomi bola adalah coba belajar untuk melatih kemampuan otak kanan. Menggunakan otak kanan itu teman-teman berarti menggunakan atau memahami materi ini secara imajinatif. Jadi banyakin imajinasi dan selalu gunakan gambar untuk mencatat dan jawab soal. Lebih detailnya sih kayak gini. Otak kanan itu bikin hafalan tidak mudah dilupain. Teman-teman nggak perlu kaku-kaku banget nih. Wah, saya tuh otaknya otak kiri, jadi saya bakal menggunakan otak kiri doang dalam memahami bab astronomi bola. Nggak harus guys. Walaupun teman-teman belajarnya itu nurunin rumus ini di bab mekanika benda langit itu menggunakan otak kiri doang itu cukup, tapi di bab astronomi bola nggak perlu kaku-kaku kayak gitu. Better teman-teman tetap banyak menggambar dalam mencatat ya, maupun mengerjakan soal, dan membuat mnemonik nih. Teman-teman bisa googling apa itu mnemonik. Lalu, kalau kita bisa menggunakan otak kanan dengan baik, kita tuh lebih imajinatif. Jadi, coba latih dengan banyak berimajinasi. Gampang kok di bab takor itu, bayangin aja langit yang bergerak. Benda-benda langit itu selalu terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu tiap hari kita amatin guys, ya kan? Terutama kalau lagi Ramadan, teman-teman pasti nunggu-nunggu matahari supaya segera terbenam di barat. Nah, terus yang terakhir itu jangan malas ngegambar guys. Ngegambar itu membantu kita untuk memahami definisi dan inti soal. Jadi di bab ini sangat-sangat saya anjurkan untuk menggambar. Definisi-definisinya itu banyak banget, oleh karena itu better menggunakan otak kanan dan dicatat menggunakan metode penggambaran. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai dasar-dasar tentang pola langit ya teman-teman. Oleh karena itu, enjoy dulu ya di awal-awal. Semua dimulai dari mengukur. Ternyata dasar dari takor itu sudah kita pelajari sejak lama. Teman-teman pasti tahu tata koordinat kartesia. Kalau ada satu titik, terus let's say titik nolnya dan titik acuan. Bintang ini atau poin ini itu berada pada sumbu X itu 3 satuan. Dari titik nol acuan ini ya. Dan sumbu Y-nya itu 2 satuan. Oleh karena itu, posisinya itu relatif dari titik 0 atau titik acuan adalah 3.2. Mirip banget kayak konsep kayak gitu guys di takor itu. Di takor itu mengukur posisi terhadap titik acuan. Namun bidangnya itu nggak XY nih kayak koordinat kartesian, tapi bidangnya adalah bola langit. Nah, bola langit itu adalah suatu bola di mana benda-benda itu seakan-akan nempel dan bergerak kayak di video satu ini. Jadi dia tuh
Misalkan ini matahari ya, matahari itu kayak bergerak, terbit di timur, tenggelam di barat. Nah, dia tuh nempel di bola kubah langit. Di sini teman-teman namanya juga bola langit ya, bentuknya bola. Nah, bola langit ini adalah tempat di mana benda-benda langit itu nempel dan bergerak mengelilingi kita, relatif terhadap kita ya. Nah, dalam pengukuran di dalam bola tersebut itu, kalau kita potong bolanya, maka akan terdapat beberapa bidang. Ini ada satu bidang nih kelihatan dengan pusatnya di sini, lingkaran ya bidangnya ya. Kemudian bidang yang kedua, pusat lingkarannya di sini. Kita bedain dua bidang ini. Pertama, lingkaran besar. Lingkaran besar adalah kalau pusat lingkarannya itu berimpit dengan pusat bola. Ada juga lingkaran kecil yang pusat bola di sini, namun pusat lingkaran kecilnya itu di sini, jadi tidak berimpit. Nah, radius lingkaran kecil itu bisa ditentukan dengan rumus ini. Ini radius lingkaran kecil, ini radius lingkaran besar. Dengan theta adalah, theta itu adalah sudut antara lingkaran besar dengan lingkaran kecil dengan cara pengukuran itu dari pusat bolanya. Untuk modifikasi rumus ini bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk nyari di lingkaran kecil misal, atau nyari kecepatan benda pada lingkaran kecil. Misalkan ada bintang yang muter-muter di sini dibandingkan muter di sini, itu berapa kecepatan itu bisa cari pakai rumus-rumus ini. Tapi itu nanti aja, kita fokus ke yang dasar. Lingkaran besar itu digunakan sebagai bidang pengukuran paling utama. Contohnya tuh kayak gini guys. Misalkan ada dua titik A dan B. Ingat ya, titik A sama B ini nempel di permukaan bola. Namun kalau mengukur sudut itu tetap dari pusat bola. Misalkan A sama B itu sudutnya 45 derajat. Terus kita bikin dua titik lain, A aksen sama B aksen. Nah, kebetulan A aksen sama B aksen ini diukurnya bukan dari pusat lingkaran besar, tapi pusat lingkaran kecil kayak gini. Sudutnya sama-sama 45 derajat ya guys. Namun bisa kita lihat A aksen ke B aksen itu cuma segini, sementara A sama B itu lebih panjang. Penting, sudut itu diukur dari mana? Sudut itu selalu dari bidang pengukuran paling utama, itu lingkaran besar gitu guys. Oke, hal yang kamu tunjuk itu adalah sudut. Maksudnya itu gimana sih kak? Jadi misalkan di permukaan bolanya itu nempel dua buah bintang. Nah, seperti kita pelajari sebelumnya, untuk menentukan sudut antara dua bintang itu pusat pengukurannya adalah di pusat bolanya kayak gini, contohnya 50 derajat. Biasanya kita nggak ngegambar dari bintang ke pusat, dari pusat ke bintang lain, nggak kayak gitu, tapi langsung kayak gini. Jadi dari bintang 1 ke bintang 2 langsung aja tarik garis, jadi garis itu ada di permukaan bola tersebut. Dan nilainya juga sama, sepanjang ini tuh 50 derajat. Jadi 50 derajat itu maksudnya jarak sudut antara bintang 1 ke bintang 2 itu 50 derajat dihitung dari pusat bola. Jadi ini itu adalah bagian dari lingkaran besar guys. Kita nggak ngegambar yang warna biru, tapi kita cuma ngegambar yang hijau doang. Sekaligus dikasih keterangan 50 derajat. 50 derajat maksudnya yang mana? Yang ini. Gitu. Ini contohnya yang lebih jelas guys. Misalkan nih, kita mau menghitung sudut antara suatu bintang dengan titik ini. Ini ya namanya altitude, sudut altitude. Nilainya 50 derajat. Nah, kita nggak ngegambar dari bintang terus garis ini, nggak perlu. Kita cukup menggambar garis altitude ini doang. Dan nilainya sama-sama 50 derajat. Jadi kalau aku ngegambar ini doang nanti, tanpa ngegambar dari bintang ke pusat, dari sini ke pusat, itu teman-teman nggak usah bingung. 50 derajat itu pasti maksudnya adalah diukur dari pusat bola. Ingat, diukur dari pusat bola, dan teman-teman nggak usah bingung lagi. Nanti sejalan dengan video teman-teman pasti paham. Yuk cus aja. Sudut-sudut penting nih guys. Dalam astronomi bola itu misalkan kita naruh titik A, B, C. Per A sama C sudutnya berapa? 180 derajat dong. Jadi A ke B, nah sudutnya itu 90 derajat. Biasanya aku nggak menggambar yang warna biru, cukup yang di sini nih, dari B ke A 90 derajat. Nah, ini biasanya dikasih keterangan kayak gini guys. Sudut-sudut tersebut itu sudah teman-teman pelajarin ketika ya belajar lingkaran. Pasti teman-teman tahu dong 0 sampai 160 derajat. Masuk ke materi-materi utama tentang beberapa sistem tata koordinat. Sebenarnya ada berbagai macam sistem tata koordinat teman-teman. Dan kalau teman-teman itu memahami komponen utama dalam setiap jenis tata koordinat, maka akan sama dengan memahami akan menggunakan taper apa di soal gitu guys. Ada 5 jenis nih. Ada geosentrik dengan komponen utama lintang dan bujur,
horizon dengan altitude dan azimuth, ekuatorial dengan sudut jam, deklinasi asensio rekta, ekliptika, dan juga galaktik. Sobat-sobat Ngastro, saya membuat video mengenai dasar-dasar dalam setiap jenis tata koordinat dalam video yang berbeda-beda. Jadi langsung aja klik di link-link berikut. Kalau belum muncul, tunggu bentar aja ya.